Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'at, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang ada di rumah, perkenalkan, nama saya Wise Susanti dari SDN Ciberem Mandiri 2. Di sini saya membersamai Ibu Nur Intan Sakbaniah SPDI. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Bu Intan? Alhamdulillah. Ibu Intan ini adalah guru PAI SDN Ciberem Mandiri 2 yang hari ini akan memberikan materi BTAQ. Kemudian ada Ananda Muhammad Amin Al-Kurdi ya. Panggilannya apa sayang? Amin? Iya. Gimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita ditemani oleh Ibu Guru SDN Ciberem Mandiri 2 juga ya. Ada Ibu Amalia di belakang, Ibu Amalia Handayani SPD. Assalamualaikum Bu Amil. Anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan puasa hari ini diberikan kekuatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah, hari ini kita kembali bersama dalam acara Pesantren Kilat yang diselenggarakan oleh AKTP yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan KKG PAI Kota Cimahi. Baiklah, tema hari ini adalah bacaan tulis Al-Quran Surat Al-Jaljalah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Intan. Dan waktu dipersilahkan kepada Bu Nur Intan SPDI. Enggak Bu Nur Intan? Baiklah, terima kasih Ibu Guru Wise sudah memberikan waktu dan juga sudah membuka acara. Dan terima kasih juga Ibu Amil sudah bersedia membersamai, dan Ananda Amin. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa AKTP dan ayah bunda yang dirahmati Allah, juga anak-anak soleh yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali menyapa melalui tayangan di AKTP, yaitu Pesantren Kilat Ramadan, yang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Guru Wise bahwa Pesantren Kilat Ramadan ini dapat terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cimahi, KKG PAI Kota Cimahi, dan tentunya dengan AKTP. Semoga kedepannya AKTP semakin banyak memberikan tayangan-tayangan yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk masyarakat semua. Baiklah, pemirsa AKTP, ayah bunda yang dirahmati Allah, dan juga anak-anak soleh yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada hari ini kita akan memasuki materi baca tulis Al-Quran dengan materi yaitu membaca Quran Surat Al-Jaljalah. Tetapi sebelumnya Ibu ingin mengajak anak-anak soleh yang ada di rumah, juga di sini ada Ananda Amin, ada juga Ibu Guru Wise, untuk sedikit menghangatkan badan. Gimana? Siap kan ya? Siap ya, Bu Guru siap ya? Kita menghangatkan badan dulu ya. Ya Amin ya, siap ya. Baiklah. Nah, oke, silakan berdiri, disimpan aja dulu itunya ya.
Anak-anak soleh yang ada di rumah silahkan boleh mengikuti ya. Semuanya ada dalam posisi berdiri. Kita akan menghangatkan badan terlebih dahulu. Insya Allah ini dapat dijadikan sebagai sarana olahraga ringan. Meskipun kita dalam keadaan berpuasa, tapi tidak akan menguras energi. Tetapi insya Allah ini akan menambah sedikit kebugaran di tubuh kita. Ya, kita berolahraga pagi. Olahraga yang ringan saja. Nah, gerakannya itu cukup dengan menggerakkan kaki dan tangan saja dalam hitungan yang hitungan 1 sampai 8 ya. Kita coba dulu ya. Hitungan 1 sampai 8 kita coba dulu ya. Oke, kita mulai dengan gerakan kaki kanan. Kita mulai ya. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7
8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Gampang kan? Gampang ya? Gerakannya gampang ya? Iya. Ya, anak-anak bisa mengikuti di rumah ya. Iya, gerakannya gampang sekali. Tapi tidak hanya gerakannya yang gampang, kita akan coba juga mengulang gerakan tersebut dengan melatih sambil melatih fokus Ya, kita ya, Bu Guru konsentrasi, ya. konsentrasi, ya. Tadi hitungan 8. Nah, sekarang hitungannya berbeda. Hitungannya menjadi 8 dibagi 2. 4, pinter. 4 dibagi 2? 2, pinter. 2 dibagi 2? 1, Pinter. Ya, keren. Nah, Keren. sekarang kita udah tahu rumusnya 8, 4, 2, dan 1. Kita Oke. mulai dengan gerakan yang tadi sama Kaki dulu ya. Kaki kanan dulu. Baiklah, kita mulai ya. Anak-anak yang ada di rumah coba mengikuti ya gerakan sederhana ini. Insya Allah akan membuat tubuh kita semakin hangat dan mudah-mudahan berenergi untuk terus berpuasa sampai tuntas nanti. Iya ya. Baik, kita mulai gerakannya sekarang dari mulai gerakan kaki. Gerakan dimulai. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. 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 Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1. Yeay. Alhamdulillah. Bisa ya? Gimana? Tubuhnya udah agak hangat kan sekarang? Ya, alhamdulillah. Nah, Terima kasih Bu Intan. Nah, Lumayan. mudah-mudahan gerakan tadi bisa menghangatkan tubuh kita dan Ya. juga membuat kita lebih semangat menjalani hari-hari kita di bulan Ya. Ramadan Amin, ini amin, tentunya ya Allah. ya. Dan anak-anak di rumah semoga tetap semangat puasanya. Harus semangat, harus semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama, Mudah-mudahan tadi gerakan-gerakan sederhana tadi itu bisa menghangatkan tubuh kita dan menambah semangat kita dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Baiklah pemirsa AKTV, ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan. Hari ini kembali kita akan memasuki pesantren kilat dengan materi pertama, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Zalzalah. Tetapi sebelumnya ibu ingin mengajak anak-anak soleh yang ada di rumah dan juga rekan-rekan yang ada di studio untuk terlebih dahulu menyaksikan tayangan berikut ini. Silahkan Ibu Amel.
Iya, Masya Allah. terima kasih. Astagfirullahalazim ya, Bu Guru. Kalau lihat tadi tayangan seperti itu buatan manusia loh ya. Jadi Iya, tayangan tadi itu adalah salah satu cuplikan dari salah satu film yang beberapa tahun yang lalu itu sempat sangat terkenal sekali Viral, dan ya. menghebohkan, ya viral Iya. sekali. Dan dari tayangan tadi kita bisa melihat gambaran satu peristiwa alam yang sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan tadi kalau kita lihat merinding ya, ngeri lihat sekali. air, Iya. kemudian Amin merinding nggak tadi lihat? Iya. Iya, takut ya. Nah, Iya, takut. itu baru buatan manusia Iya. loh ya. Itu buatan manusia. Iya. Nah, Cuplikan. Gimana? cuplikan tadi itu buatan manusia, dan mungkin sedikit dari tayangan tadi itu memberikan gambaran mengenai bagaimana terjadinya peristiwa hari kiamat. Walaupun itu hanya sedikit Iya, ya. Wallahu betul. alam seperti apa dahsyatnya goncangan yang akan terjadi sesungguhnya di hari kiamat kelak. Dan gambaran tentang hari kiamat kelak itu Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah Al-Qur'an surat Al-Zalzalah. Ya, jadi dari Al-Quran tersebut kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa kiamat itu, seperti apa dahsyatnya. Nah, semoga setelah mempelajari Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat ini, kita semakin bertambah nih keimanannya, semakin banyak ikhtiarnya untuk mempersiapkan hari yang menentukan gitu ya, seperti Betul, apa nasib betul kita. sekali. Nah, Quran surat Al-Zalzalah ini merupakan salah satu dari sekian banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat. Pemirsa AKTV, ayah bunda yang dirahmati Allah, juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, berikut adalah lafaz dari Al-Quran surat Al-Zalzalah. Al-Quran surat Al-Zalzalah ini adalah Al-Quran yang menempati urutan ke-99 di dalam Al-Quran, yang merupakan kelompok surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Di kota Madinah. Karena termasuk surat Iya, konsentrasi ya berarti. Iya. Madaniyah itu termasuk apa, Nak? Madinah. Kota Madinah. Kota Iya, Madinah. betul sekali. Ternyata Amin konsentrasi Iya. juga. Oke. Ibu yang tidak konsen. Oh, ibu yang tidak konsentrasi. Baiklah. Tapi kan menguji Iya, konsentrasi tidak apa-apa juga. ya. Iya, nggak apa-apa. Baiklah. Kota Madinah yang merupakan salah satu tempat diturunkannya Al-Quran, dan surat Al-Zalzalah ini diturunkan di kota Madinah tadi ya. Nah, terdiri dari 8 ayatnya. Amin sepertinya ini sudah hafal ya, karena anak-anak soleh yang ada di rumah, Ananda Amin ini adalah salah satu calon peserta yang akan diutus oleh Kota Cimahi Iya, Bu ya, untuk mengikuti lomba Hifdzil Quran tingkat provinsi. Masya Allah, keren sekali. Kita doakan ya semuanya yang ada di rumah, Mm-mm. mudah-mudahan Ananda Amin bisa jadi juara lagi ya. Amin. Amin. Ya, namanya juga udah amin. Iya, Ya, insya Allah insya Allah. terkabul semua hajatnya. Amin, amin. Iya. Amin Sudah lagi. hafal surat Sudah hafal? Al-Zalzalah, sudah hafal, Nak? Apa? Sudah. Hafal. Kalau begitu Alhamdulillah. bisa kan membersamai teman-teman di rumah untuk membaca surat Al-Zalzalah? Ya. Iya, silahkan. Amin. Iya, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah.
Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar indah biasa sekali. merdunya ya Buse. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Zalzalah yang dilantunkan oleh Ananda Amin itu dapat memberikan pencerahan untuk hati kita Iya, semua, amin, sehingga ya Allah. kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, Amin. apalagi di bulan Ramadan ini. Iya, betul sekali. Iya. Pemirsa AKTV, ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, Al-Quran surat Al-Zalzalah adalah salah satu ayat dalam Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang gambaran terjadinya peristiwa hari kiamat. Nah, untuk mengetahui seperti apa gambaran terjadinya peristiwa hari kiamat, terlebih dahulu mari kita baca bersama-sama arti dari Al-Quran surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Goncangan yang dahsyat di sini wallahu alam seperti apa, tetapi Allah menggambarkan goncangan tersebut dengan goncangan yang sangat dahsyat. Mungkin cuplikan video dari cuplikan film tadi yang sudah kita sama-sama saksikan itu belum seberapa dibanding guncangan hari kiamat yang sebenarnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga dari guncangan tersebut bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, yang ada di dalamnya. Allah memanggil seluruh yang ada di dalam isi bumi untuk menjadi saksi kebaikan dan juga keburukan yang dilakukan oleh manusia. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya saat itu, mengapa bumi jadi begini? Mengapa begini? Di mana ketenangan yang selama ini kami rasakan? Di mana keindahan yang selalu kami lihat? Kenapa bumi jadi seperti ini? Kecemasan-kecemasan yang diperlihatkan, mungkin tadi sedikit diperlihatkan di tayangan tadi ya, betapa paniknya melihat fenomena alam, peristiwa alam yang begitu sangat menakutkan. Dan mungkin hari kiamat, kepanikan itu melebihi apapun yang bisa kita bayangkan hari ini. Mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari ini bumi menceritakan beritanya. Wa bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Jadi Allah memanggil seluruh bumi, seluruh isinya untuk menjadi saksi dari setiap kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum, dan manusia pada saat itu akan dibangkitkan, dikeluarkan dari dalam kuburnya dengan keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Pemirsa AKTV, ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, dari arti setiap ayat surat Al-Zalzalah ini kita bisa mengambil kesimpulan apa peristiwa yang sebenarnya terjadi pada hari kiamat tersebut. Peristiwa yang pertama adalah fenomena hancurnya alam semesta. Wallahu alam seperti apa, tetapi dari gambaran-gambaran yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, ini menunjukkan peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sama sekali mengerikan. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kita bisa menghadapi jika ada dalam posisi seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dalam Quran surat Al-Zalzalah juga dijelaskan bagaimana bumi mengeluarkan beban-beban berat yang selama ini dikandungnya, yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah seperti apa perilaku manusia selama ia hidup di dunia, seperti apa kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, seperti apa keburukan-keburukan yang ia lakukan. Pada hari itu, hari penentuan itu, semua anggota badan kita akan berbicara kecuali mulut yang dikunci. Dan semua yang ada di bumi akan menjadi saksi seperti apa kita menjalani kehidupan di dunia ini. Apakah kebaikan yang lebih banyak ataukah keburukan yang lebih banyak.
Hal yang kedua yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ini adalah kepanikan manusia menghadapi hari itu. Betapa paniknya, betapa menakutkannya. Sampai-sampai setiap orang melupakan orang lain. Setiap orang bahkan memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari hal yang mengerikan tersebut. Selanjutnya, dalam surat Al-Zalzalah ini juga menjelaskan bahwa pada hari penentuan itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan perbuatan dia selama hidup di dunia. Karena setelah ini kita akan masuk ke dalam satu waktu yang disebut dengan hari perhitungan, di mana semua kebaikan yang kita lakukan, semua keburukan yang kita lakukan, di sanalah akan Allah menunjukkan seperti apa balasannya. Jika kebaikannya lebih banyak, selamatlah kita. Tetapi jika keburukan yang lebih banyak, maka celakalah kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, maka pemirsa AKTV, ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, dari penjelasan Quran surat Al-Zalzalah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa harus banyak sekali yang kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi hari penentuan itu. Hari yang tidak bisa kita mengelak, hari yang tidak bisa kita menghindar. Justru kita harus mempersiapkannya. Kapan? Sekarang waktunya, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah banyak beramal soleh. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya. Setiap kebaikan itu insya Allah akan Allah lipat gandakan, pahalanya. Bacaan Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita lakukan, ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan, itu Allah lipat gandakan. Begitupun dengan ibadah-ibadah sunnah, Allah lipat gandakan. Maka beruntunglah kita yang saat ini bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk banyak berbuat amal soleh sebagai bekal nanti kita menghadapi hari penentuan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, gitu ya, dijauhkan dari golongan orang-orang yang celaka, gitu. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan saat ini untuk menghadapi hari penentuan itu adalah hindari kemaksiatan. Sekecil apapun, disadari atau tidak disadari, setiap hari mungkin kita melakukan, tidak menyadari apalagi yang seringnya yang tidak menyadari, gitu ya, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, hati kita, hati gitu. yang tidak bisa ditebak, hati yang kadang tidak bisa ditebak, betul. Betul. Semoga anak-anak di rumah itu bisa meminimalisir untuk melakukan kemaksiatan, ya tentunya karena mereka insya Allah dibimbing oleh orang tua yang hebat, gitu, ya. Nah, jadi menghindari kemaksiatan itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita mempersiapkan hari penentuan tadi. Dan yang terakhir tentunya hal yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu, tidak hanya di bulan Ramadan, adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, mari kita landasi dengan niat ibadah. Karena ridho Allah lah yang kita cari. Karena apa? Karena ini lihat di dalam surat Al-Zalzalah itu sudah jelas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, gitu ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan sebesar biji zarah pun, biji yang paling kecil, itu pasti Allah balas. Jadi jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, gitu. Kemudian sebesar apapun keburukan yang kita lakukan, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, itu pasti akan Allah balas dengan balasan yang setimpal. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu, ya. Nah, anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, salah satu hal yang bisa kita lakukan saat ini di bulan Ramadan adalah dengan meningkatkan amal soleh. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat
untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu ya, berinteraksi. Sabdanya, bacalah Al-Qur'an karena kelak ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong untuk orang-orang yang suka membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Qur'an seperti Ananda Amin ini saat ini ya. Ananda Amin sudah masuk ke tahapan hafalan Al-Qur'an. Jadi tahapan berinteraksi dengan Al-Qur'an itu tidak hanya menghafal ya, tapi mulai dari membaca, mentadaburi, kemudian menghafal, ini kemudian mengamalkan. Nah, kira-kira ini sudah hafal berapa juz nih? Udah berapa juz? Satu yang juz 30. Juz 30, Masya Allah. Sekarang sedang menghafalkan juz 29. Masya Allah, keren. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman di rumah ya, teman-teman Amin dan juga siswa-siswi SD sekota Cimahi, bahwa Amin sekarang sedang menghafal juz 29 ya, dan untuk juz 30 minta doanya ke teman-teman di rumah ya. Semoga hafalannya dilancarkan. Gimana nih cara menghafalnya? Di mana menghafalnya? Di sekolah, di rumah, atau Amin ikut sekolah tahfidz Quran mungkin? Ya di rumah biasa. Di rumah. Jadi nggak ikut sekolah tahfidz Quran enggak? Masya Allah. Di rumah sama ayah bundanya. Iya. Keren insya Allah ya, ayah bundanya. Mahrijul hurufnya juga dibetulin juga. Alhamdulillah. Iya. Kemudian di sekolah juga sama bu guru dibimbing juga. Iya, seperti itu. Ya, sudah sering ikutan lomba tahfidz Quran? Ya. Sudah. Biasanya kalau misalkan mau lomba, Amin itu persiapannya apa aja? Kondisi badannya harus sehat, mahrijul hurufnya harus diperkuat, fokus, lantang, jangan kemana-mana, lihatnya sana situ sini, fokus teman-teman, fokus katanya. Fokus ya, utamanya fokus. Jadi waktu menghafalnya juga kalau mau lomba itu biasanya ditingkatkan ya. Ya. Tapi tetap masih bisa main nggak? Ya bisa. Alhamdulillah ya. Hafalan Al-Quran itu tidak akan mengganggu waktu main kita. Ya, betul jadi sekali. mudah-mudahan Amin ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang di rumah untuk bisa menjadi hafidz Quran Amin. Ya, karena generasi Qurani adalah generasi yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa ini. Baiklah gitu ya. Seperti itu. Baiklah pemirsa AKTV, ayah bunda yang dirahmati Allah dan juga anak-anak soleh yang ibu cinta dan ibu banggakan. Demikian tadi uraian singkat mengenai Al-Quran Surat Al-Zalzalah. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat menjadi kebaikan untuk diri ibu sendiri dan juga kebaikan serta manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sungguh Allah yang maha sempurna. Dan juga ucapan terima kasih ya Bu Usi, mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak soleh yang saat ini selalu mengikuti kegiatan pesantren kilat di AKTV, seluruh siswa SD sekota Cimahi dan juga terutama siswa-siswa SDN Ciberem Mandiri 2. Terima kasih untuk selalu menyimak pesantren kilat ya di AKTV dari mulai pukul 9 sampai pukul 11. Juga terima kasih untuk ayah bunda yang senantiasa membersamai Ananda selama pembelajaran jarak jauh ini, selama mengikuti pesantren kilat ini. Semoga setiap lelah ayah bunda senantiasa dilandasi lillah agar melahirkan berkah-berkah dari Allah yang luar biasa. Dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan juga untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Bapak Harjono SPDMM yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan kegiatan pesantren kilat ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Sekota Cimahi, terutama Ibu Kepala Ciberem Mandiri 2, Ibu Nurhayati, terima kasih sudah mengizinkan kita untuk menyapa anak-anak di rumah melalui AKTV ini ya. Kemudian Bapak Ibu Pengawas PAI Sekota Cimahi, KKG Kota Cimahi, Agfais Kota Cimahi, dan juga yang paling penting saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman seperjuangan nih, guru-guru pendidikan agama Islam sekota Cimahi. Bangga menjadi guru PAI gitu ya, karena kita mengabdi pada negeri, menebar risalah ilahi dan membangun generasi berbudi pekerti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Intan atas penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Intan menjadi bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Amin. Ya. Jangan kemana-mana ya, setelah ini mungkin ada tayangan lainnya Bu Intan. Yaitu ada kisah dan juga ceramah tentang keilmuan, pengetahuan keislaman tentunya, dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kami berempat, saya Wise Susanti, Saya Maria Handayani,
Iya, dan Ananda Muhammad. Muhammad Amin Ya, Al-Kurdi. dan saya Dok Intas Syabania. Kami berempat undur Undur pamit. pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Anak Terus- soleh, aku pikir Aku rasa aku bisa. Terima kasih.